Ya, baik. Selamat malam para Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian. Terpujilah Sang Bagawa Sotihotu Namo Buddhaya. Yang pertama saya sampaikan anumodana kepada Romo Sarwan yang sudah mengundang saya pada malam hari ini hadir di wihara kita yang mulia ini. Yang kedua, terima kasih kepada pembawa acara kita atau cincin yang piauliang. Tepuk tangan. Yang ketiga, terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti, Sece Sonia, juga piauliang. Ya. Sesyung Cik Yung yang ganteng walaupun gak seganteng saya. Terima kasih juga kepada penyanyi kita yang luar biasa, Sesyung Sandri. Ya, ini suaranya empuk kayak singkong Thailand. Ya, banget empuk, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat penyanyi kita, Kode Sandri. Saya bahagia bener loh. Gak pernah saya ceramah ikut nyanyi, tapi ini kali Sesyung Sandri yang pimpin, saya ikut nyanyi. Yang bikin saya mau nyanyi lagi itu di bait A. Itu ya, itu sedap ya. Cuma kalau A gitu, kalau bisa jangan makan jengkol ya itu, sebab beda nanti auranya beda ya. Empat, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini di wihara kita yang mulia ini. Dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati telah Bapak Ibu kuncarkan parita, sutta, dan gata ya, dengan lengkap dan sempurna. Mengundang para dewata sudah dilengkapi dengan lengkap ya, tiratananya lengkap juga. Kemudian syair Dhammapadanya lengkap. Kemudian ada permohonan maaf, permohonan ampun atas apa yang sudah kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang enggak baik, telah kita sampaikan juga ya. Ini luar biasa, menjadi berbeda dengan wihara-wihara yang lain Perwita Masuka ini ya. Ini menjadi istimewa buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali. Kita awali sharing dhamma pada malam hari ini dengan tema keagungan seorang ibu. Kita lakukan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita, Tathagata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua, yang pada malam hari ini
dengan penuh keyakinan kami kepada Tiratana serta ketulusan hati kami. Kami hadir di wihara yang mulia ini Peluit Dharma Sukha. Telah kami kuncarkan parita, sutta, dan gata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma menjadi penuntun kami, dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kita buka dengan syair Dhammapada. Tadi sudah syair Dhammapada, ini syair Dhammapada lagi. Selalu saya bawakan syair Dhammapada ini ketika membuka sharing Dhamma, ya dimanapun itu ya. Buddha Waga bab 14 ayat 4 atau syair 182. Nah ini nanti pemimpin puja bakti selanjutnya untuk penguncaran Dhammapada. Jadi tadi kan disebut ayat ya, ayat 100 berapa itu? 185, ayat 185. Kalau Dhammapada itu 185 itu syair. Kalau ayatnya itu kita disebut babnya itu ya. 185. Nah tadi ya kita sebut syair Dhammapada Buddha Waga bab 14 ayat 7. Nah kan 14.27 itu baru ayat tuh. Kalau di sampingnya itu syair, nomor syair ya, nomor syair. Mari kita panjatkan syair Dhammapada bab 14 ayat 7 atau syair 185. Nah seperti itu ya. Nah yang ini kali bab 14 ayat 4 syair 182. Seperti ini Bapak Ibu, ini seringkali saya bawakan sekedar untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini betul-betul beruntung. Beruntung banget kita bisa lahir di alam manusia menjadi manusia ya. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upado. Adalah sangat sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tumimba lahir. Sungguh sulit hidup sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma. Demikianlah sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Ini syair Dhammapada ini luar biasa banget. Mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung yang sudah lahir di alam manusia ini kemudian menjadi manusia. Enggak gampang Bapak Ibu kita bisa lahir di alam manusia ini menjadi makhluk manusia. Enggak gampang. Kalau parami Bapak Ibu yang ditimbun di kehidupan lalu sama sekarang ini ya, termasuk sekarang ini. Kalau itu enggak cukup, kita enggak bakal bisa lahir di alam manusia ini menjadi makhluk manusia. Karena timbunan kebajikan Bapak Ibu dan teman-teman mencukupi, kita lahir di alam manusia menjadi makhluk manusia. Ini betul-betul luar biasa, diingat baik-baik. Maka kita sangat beruntung banget. Cuma terkadang orang mengukur keberuntungan itu dengan materi ya. Hidupnya susah kalau nggak ada materi. Mocen, mana udah mau tutup tahun, orang-orang udah rencana kia-kia. Kita masih belum ada rencana ya. Sedih deh tuh, dianggapnya nggak beruntung, nggak sadar.
bahwa dia sudah benar-benar beruntung lahir di alam manusia ini menjadi makhluk manusia. Lengkap jasmaninya. Tangan, kaki, telinga, kuping, hidung, mata, ada semua. Mulut ada ya. Itu sudah betul-betul luar biasa istimewa keberuntungan kita yang betul-betul sangat istimewa dalam kehidupan kita ini. Sedangkan materi itu ngikut. Apapun yang kita dapat semestinya kita bisa bersyukur. Ya, yang sudah bersyukur sampai sekarang kita sudah lahir sebagai manusia di alam manusia ini. Para dewata itu pun sama. Kalau dia meninggal dia kepingin lahir di alam manusia. Para dewa itu. Ya, kalau dibilang udah di alam dewa lagi, ogah Kocangming. Dak, saya kepingin lahir di alam manusia. Kok bisa? Ya, hanya di alam manusia inilah punya kesempatan terbuka dengan lebar untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Cuma sayang yang melakukan kebajikan hanya sedikit seperti Bapak dan Ibu teman-teman ini. Oke, tepuk tangan ya. Secie Juhena karma baik lahir di alam manusia menjadi perempuan piauliang. Karma baik loh, nggak main-main itu. Kenapa dia bisa begitu? Kagak tertutup kemungkinan di kehidupan lalu ini orang sudah beragama Buddha, rajin ke wihara, tiap datang bersih-bersih altar, datang dana bunga, bawa pelita, bawa buah-buahan. Dia nggak harap hasilnya, tapi terbukti rambutnya terurai sepundak, bodinya kayak gitar Spanyol, suaranya merdu, ya toh? Kata lakinya ngomong begini Kocangming, suaminya itu bilang begini, dia laki-laki paling beruntung di dunia ini. Satu-satunya lelaki beruntung di dunia ini suaminya Juhena. Kenapa? Saya dapat istri yang begitu cantik dan sempurna sekali. Dia bilang, jangan lupa Juhena, jangan lupa. Dari tadi dia ngomong begini terus ya. Itu kosong. Ya, kata suaminya begitu, beruntung banget. Kok bisa engkau ngomong begitu? Ya bagaimana enggak beruntung? Nyanyinya suaranya merdu. Jangankan nyanyi, dia bilang. Ngomelnya aja merdu. Coba itu si Juhena ya, ngomelnya aja merdu katanya yang begini. Terus lakinya ngomong begini, Juhena mamo, sebelum mati jangan dikubur dulu katanya. Aduh iya ya, masa udah dikubur dulu ya. Hebat loh dia loh. Nah, ini pertanda kebajikan yang dilakukan di kehidupan lalu sangat mencukupi. Begitu juga dengan Sesiung Sandri. Wah, ganteng, suaranya begitu luar biasa ya. Saya ngiri loh, tapi saya nggak bisa sebagus dia suaranya. Banyak orang bilang suara saya kayak tukang obat, begitu. Sedih nggak, masih kamsia-kamsia, sebab saya masih punya suara ya. Daripada nggak punya suara, betul nggak? Begitu juga Sonia. Sonia ini dulu menikah dengan suaminya Dharma. Datang nggak Dharma? Nggak datang. Dharma saya menjadi pandita pemberkahan pernikahannya. Ya, ini luar biasa. Sesiung Jijung memiliki tubuh, ya badan jasmani, wah tinggi besar kayak aderai, luar biasa kan ya, ganteng juga, tapi ya nggak bisa melawan. Ini bedanya di situ ya. Nah, beruntung nggak kita? Banget, kita beruntung banget. Bapak dan Ibu bagian daripada orang-orang yang beruntung yang sudah bisa lahir di alam manusia menjadi makhluk manusia. Ternyata kebajikan Bapak Ibu itu sudah mencukupi, lebih mencukupi lagi. Maka kita bisa menjadi umat Buddha. Buat jadi umat Buddha itu ada syaratnya, Ci. Apa syaratnya? Parami kita harus cukup. Kalau paraminya nggak cukup, nggak akan bisa menjadi umat Buddha. Kenapa bisa begitu?
Sebab di dalam ajaran Guru Agung kita tidak ada janji, tidak ada ancaman-ancaman. Semuanya diajarkan dengan jelas tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurang-kurangi, tanpa dirahasiakan. Dan berlaku untuk semua makhluk. Itulah Dhamma yang luar biasa. Nah, kita ini punya parami yang cukup. Bisa menjadi umat Buddha. Buat menjadi umat Buddha yang saya bilang itu nggak gampang. Nggak banyak yang tertarik menjadi umat Buddha. Sebab nggak ada janji. Sebab nggak ada ancaman-ancaman. Diajarkan dengan jelas. Mau ngikut silakan, nggak ikut nggak masalah. Cuma kalau kita nggak ikut, kita yang rugi. Ajarannya sudah begitu jelas. Gitu? Siapa tuh seorang filsuf yang yang pintar banget, dia ngomong begini, yang hanya agama Buddha yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Siapa tuh namanya ya? Einstein itu dia bilang satu-satunya agama Buddha yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan masih relevan sampai dengan saat ini, yaitu ajaran Guru Agung kita. Hebat kan? Nah, karena nggak ada janji itu sedikit orang yang nggak tertarik, ya sedikit orang yang nggak tertarik, tetapi banyak yang tertarik. Cuma kadang-kadang timbul rasa malas. Nah, malas itulah rintangan. Rintangan itulah yang disebut marah, yang berupaya dengan keras untuk merintangi setiap perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah pada tempat yang tepat, di channel yang tepat, jangan dipindah channelnya itu. Kalau dipindah, kita yang rugi sendiri. Saya sudah merasakan, tadi ngobrol dengan Ko Chang Ming di belakang walaupun sekilas ya. Dulu saya bandel, kenal sama guru saya Ko Chang Ming sama istrinya ini, bimbing saya. Sampai sekarang menjadi pandita. Tepuk tangan. Nah, ini orang paling lempeng. Setiap Choson I dagang gak pernah belok-belok. Ini miring-miring, kejeblos. Akhirnya sama dia dipanggil. Mau jadi apa lu? Katanya begitu. Kalau begini terus, masuk neraka lu. Kayak gitu. Iya. Akhirnya ngikut jejak dia sekarang jadi seperti ini. Tepuk tangan lagi. Bapak Ibu, temanya pada hari ini keagungan seorang ibu. Maka itu bertepatan dengan tanggal 22 adalah Hari Ibu. Ya, maka Hari Ibu ini menjadi istimewa. Kita semua ada sampai hari ini di sini karena seorang ibu. Nggak ada ibu, nggak ada kita. Ya, maka hari ini buat ibu-ibu boleh berbangga hatilah. Sebab saya akan agungkan mereka ibu-ibu ini. Ya, nah, ibu-ibu ini menjadi luar biasa dan istimewa. Tanpa ibu kita nggak bisa ada sampai saat ini. Pengorbanan ibu nggak bisa dinilai dengan materi. Itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, buat bapak-bapak yang datang hari ini beserta dengan istrinya, pesan saya nggak boleh galak sama bini Maya. Kayak Ko Chang Ming tuh. Enggak, dia mah nggak galak, yakin saya mah nggak galak ya. Nggak boleh galak sama istri. Tanpa ibu, tanpa istri yang bantu suami, kita nggak bisa menjadi sukses dalam hidup ini. Ini fakta. Presiden kita yang kedua ya, Bapak Soeharto, begitu Ibu Tin meninggal, langsung turun drastis. SBY juga sama, begitu meninggal istrinya, turun drastis reputasinya. Maka itu kesuksesan seorang suami, itu peran istri sangat luar biasa. Tepuk tangan buat istri-istri ya. Istimewa enggak Ibu? Banget ya. Maka yang disebut Hari Ibu. Emang kita udah punya Hari Bapak itu? Ada. Hari Bapak ada ya, baru-baru ini keluar tuh Hari Bapak tuh. Karena banyak bapak-bapak protes, komplain kenapa Hari Ibu doang. Akhirnya dikeluarkan Hari Bapak. Hari Bapak bulan apa? Tuh kan kasihan kita mah ya, nggak ada yang ngingetin. Gitu, nggak ada. Tuh, pernah kita udah tanya ya, katanya ada Hari Bapak. Cuma nggak ada yang ngingetin Hari Bapak bulan apa. Bulan apa Bu? Tuh, tega ya? Iya,
Lagi-lagi kita mah nggak diperhatiin. Tapi begitu minta uang belanja ke bapak. Nah ada hari bapak diantepin. Kita nggak dirayain hari bapak yang disebut hari ibu terus. Istimewa ibu ini. Mulia banget hatinya. Sifatnya jujur, penuh welas asih, toleransi terhadap siapapun juga. Itu sifat wanita. Sifat ibu dipercaya banget oleh siapapun juga. Coba kita lihat. Ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu zaman dulu, kehidupan zaman dulu, mau terima warisan kehwe, nggak bisa tanda tangan karena kagak sekolah. Yang dipercaya untuk nerima itu ibu jari. Bapak bisa tanda tangan nggak nih terima harta kekayaan 50 hektar tanahnya di Rawabuntu? Nggak bisa, kagak sekolah. Coba ibunya kemana? Ibu jari, ceprot, dapat harta. Telunjuk, gak dipercaya. Bapak-bapak mandi gak dipercaya. Boros, nanti selingkuh lagi. Nggak dikasih dia sendiri, nggak boleh. Harus ibu yang maju. Ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya berhasil prestasinya cakep, dipuji kan? Pakai apa mujinya? Jempol. Anak mama hebat, pontennya cepet, ranking 1, dapat piala. Pujinya pakai jempol, ibu lagi yang muji. Bapak bisa, anakku kamu hebat, nggak ada begini, nggak ada begini. Ini nggak kepake, man bapak mas so galak doang, dia perintah. Tapi nggak ada bapak, kita juga ibu-ibu puyeng, ya tak? Mau beli beras, kosong beras, kagak ada duit. Bapak dipanggil. Maka bapak ini juga hebat. Bisa melindungi. Coba bahasa payung. Pak Yung ngelindungi. Ya Bu Yung nggak ada. Pak Yung dilindungin. Suruh cari duit. Bapak-bapak supaya dapat duit ibunya. Macul, Pak Cul. Nggak ada bucul. Ya Pak Cul. Macul. Nggak percaya. Ibu-ibu pinter masak. Sarapan pagi, udah kagak ada, beli bubur, Pak Bur nggak ada, beli bubur ibu lagi. Memang nomor 1 lah ibu-ibu Maya, ancang lah dia lah. Nggak ada saing, nggak ada banding, sifatnya welas asih. Bapak-bapak galak, bapak-bapak tukang bengkelai, tukang berantem. Coba kalau kita berantem Ardi, saling tonjok begini, ya kan? Ibu mah nggak demen dengan kekerasan, nggak mau dia mah. Coba, begitu kita ngepel, ibunya ngelempot ke dalam tuh, nggak mau kalau berantem sama gua. Yang nyampe ke pipi cuma 4 doang ya, ini tuh jarinya. Yang ibu nggak mau dia. Terbukti lagi ya, hebat. Inilah luar biasanya menjadi ibu. Coba ya, wanita-wanita ini sifatnya welas asih, penuh dengan toleransi. Siap untuk berkorban untuk keluarganya. Ibu-ibu, coba Kocang Ming sama ibu sama istrinya. Waktu baru merit ya, pasti bagus kan bodinya. Sekarang bukan bilang nggak bagus, Ci, bagus Ci juga. Bagus kan. Begitu dia nikah, dia cevon, hamil. Udah nggak lagi mikirin dia punya badan. Yang dipikirin kandungan. Ibu selalu mengambil yang pahit-pahit ya, yang manis-manis untuk anaknya. Dia jaga tuh, dia punya kandungan, betul nggak kok? Dia nggak lagi pikirin dirinya lagi. Dandan udah nggak sempet, yang dipikirin ini. Hebatnya dia, kemanapun dia pergi itu kandungan dibawa. Pernah ganci direpotin sama kandungan. Nanti besok mau kondangan hari Minggu, taruh dulu 5 menit aja di rumah, dilepas dulu. Nggak bisa, ya dibawa. Kamguan lu dia lu. Ayo. Siaupien, tapien, tidur, bawa terus. Tengkurap susah, telentang susah, miring susah, enggak pernah ngeluh. Pernah ngeluh, Bu Ikem? Pernah ngeluh bawa kandungan? Enggak, malah seneng. Ya, jalan aja dipamer. Dung. Iya, saking banget. Coba kok dia malu. Bikin malu aja di perut, taruh dulu 5 menit. Enggak. Sambil jalan dia pelus tuh. Tuh, begitu. Itu hebat. 9 bulan dalam kandungan ibu. Kita dikandung 9 bulan. Lama apa sebentar? Buset.
lama banget tapi nggak pernah berkeluh kesah. Bapak Ibu, program meditasi ada. Duduk meditasi barang 10 menit kaki kesemutan. Coba itu ya, pinggang sakit, nyamuk nempel segala macam. Ibu-ibu 9 bulan loh, kemana-mana dia bawa. Kan hebat tuh. Genap 9 bulan kita dilahirkan ke dunia ini. Dia masih pertaruhkan hidupnya. Berjuang untuk melahirkan satu anak itu. Antara hidup dan mati. Dia pikirin gak dirinya? Enggak. Yang paling penting anaknya lahir dengan selamat. Hebat. Itulah cinta kasih yang tiada batasnya dari seorang ibu. Penuh dengan cinta kasih yang full banget. Dia gak lagi pikirin dirinya lagi. Begitu anaknya lahir ke dunia ini, padahal dia lagi berjuang antara hidup dan mati, dia gak pikirkan dirinya. Dia ngomong ke suster, "Suster, mana anakku?" Padahal dia lagi berjuang ya. Dipeluk kita dengan cinta kasih. Dan kita gak tahu mama kita lagi kesakitan. Dengan penuh cinta kasih dia peluk kita, kita merayap di antara dadanya mencari puting susunya, kita isep untuk kehidupan kita. Lagi-lagi mama kasih. Dia gak pernah bilang aku sedang berjuang, kira-kira atuh jangan diambil dulu. Enggak. Dikasih sama dia. Seberapapun kamu butuhkan anakku ambil olehmu. Buat anak tak. Gak lagi dia pikirin dirinya. Doa gak pernah berhenti. Dari mulutnya itu buat keberhasilan anak-anaknya. Itulah agung banget seorang ibu. Yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tapi kadang-kadang kita terhadap orang tua kita itu ya, terhadap mama ya, tanpa kita sadari, begitu dinasehati, kita suka ngebentak orang tua. Ngebentak ke mama kita, ngebentak ke papa kita. Tapi dasar memang orang tua kita ini penuh cinta kasih itu, gak pernah marah. Dia sabar ya, dia hadapi anaknya dengan baik, dia nasihati lagi dengan baik. Coba. Yang berjasa dalam hidup kita ini siapa? Guru kita bukan, yang di sekolahan. Yang mengajarkan kita untuk mulai belajar berdiri. Mama. Jatuh kita, dia bimbing lagi. Jatuh kita, dia bimbing lagi. Dia gak pernah marahi kita. Bagaimana sih? Jatuh lagi, jatuh lagi. Malah lantai yang diomelin ya. Ini lantainya nakal, ditepok lantainya. Anaknya dibimbing lagi untuk jalan, dibimbing lagi untuk jalan. Tapi tengah malam, mama lagi tidur pules-pules, dia bangun, dia bersihin. Ya, Syaupian juga sama, pilek ingus keluar. Ada di sini yang pernah nyedot ingus anaknya? Ada? Coba tunjuk jari. Oh, hebat ya. Kalau suaminya pilek, begitu suaminya pilek aja, disedot. Bukan dia, lakinya suaminya. Buang, jorok lu, udah gitu. Tapi kalau anaknya, nggak sekali-kali dia mau anak itu mampet hidungnya, disedot ya Ju. Demi apa? Anaknya, nggak ada geli-gelinya. Itulah tulus hati orang tua terhadap anaknya. Kalau anak-anak terhadap orang tua nanti sakit, Jovena, belum tentu loh anaknya bisa seperti itu. Pilek mamanya, mama pilek, mama pilek. Udah pakai obat aja ditetesin. Beda. Tapi orang tua nggak ada cerita geli-gelinya. Itulah mama, itulah papa terhadap anak-anaknya. Sang Buddha Guru Agung kita sampaikan dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang sangat berjasa, yang jasanya nggak bisa kita balas sampai kapanpun juga. Itulah mama kita, itulah papa kita. Kemudian Tathagata Guru Agung kita sampaikan lagi, kalau kita mau mencari dewa-dewa itu ada di rumah kita yang sesungguhnya. Itulah mama kita, itulah papa kita. Dewa yang sesungguhnya yang gak pernah punya pamrih. Apa sih yang diharapkan orang tua kita terhadap kita? Apa mama papa harapkan terhadap anak-anaknya? Apa yang dia harap? Cuma satu, dia mau lihat anaknya bahagia. Selebihnya dia gak minta apapun juga. Ya tak? Coba ada Cynthia. Kasih mama angpau, kasih papa angpau. Dia tolak. Dia nggak mau angpau anak-anaknya. Yang dia mau isi angpau. Kagak juga lah. Ya.
Sebetulnya bukan si Juvena ini mah ya, dia mah enggak. Nah, dia mau lihat anak-anaknya bahagia, selebihnya dia nggak minta apapun juga. Ketika anaknya bahagia, dia sudah ikut bahagia. Itulah hebatnya orang tua kita. Dan dia nggak pernah mengharapkan apapun juga. Papa cari duit, cari nafkah di luar sana. Hujan panas bahaya maupun nggak, dibohongi orang, dihina orang, sudah dijalani ya. Pernah ya kita nagih dimarah-marahin orang kode. Datang ke toko ini nagih, diomelin, diusir pernah, dikata-katain pernah, tapi istimewa papa mah. Nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah bilang dia capek, nggak pernah bilang dia menyerah. Nggak pernah dia bilang, udah gue cukup sampai di sini. Terus dia lakukan semuanya untuk anak-anaknya. Mama, papa, perjuangannya itu sangat luar biasa. Nggak bisa kita balas sampai kapanpun juga. Nah pernah nih, kejadian ada cerita, ini pasti sudah pernah dengar ya. Anak ini sama mamanya sudah dari kecil sampai umur sekitar 18-19. Satu hari mamanya sakit tapi nggak bilang ke si anak. Mamanya nggak masak di rumah. Anaknya pulang dari sekolahan, pengen makan nggak ada makanan. Ngomel-ngomel anaknya ini. Ngomel-ngomel, tetangganya ngedenger kenapa dia marah-marah gitu. Anaknya keluar, kenapa emang? Keterlaluan, saya udah pulang sekolah lapar-lapar, dia nggak masak. Dia bilang, buat apa jadi orang tua kayak begitu? Si anak nih, ya. Akhirnya tetangga yang ngedenger kayak gitu rasa kasihan. Dikasih makanan sama tetangganya ini. Tetangganya masak, dikasih satu piring makanan. Dia makan dengan lahapnya. Udah selesai makan, dia bilang apa ke tetangganya itu? Ai, ban-ban kamsia ya. Ai baik banget, nggak kayak mama saya, dia kata begitu. Ai baik banget. Si Ainya dengerin dulu tuh. Udah didengerin, Ainya ngomong, umur lu berapa? 19. Dari umur berapa sampai umur sekarang? Mama lu layanin lu. Lu sakit, mama lu rawatin, jagain, kasih obat dan seterusnya. Masa Ai baru kasih satu piring, sekarang lu bilang Ai hebat? Tersadar si anak itu bahwa mamanya punya jasa yang begitu luar biasa, cuman hilang karena cuma setengah hari begitu. Dia pulang ke rumah nggak ada makanan. Tapi kalau anak beda. Begitu ngelihat mamanya sakit, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik ke mamanya. Mamanya dibawa berobat ke dokter. Ini ada lagi nih cerita. Pernah kenal si ini enggak? Si Alay. Ini teman Hopeng satu usaha. Enggak apa-apa kita cerita ya. Alay sudah mendiang loh. Nah, udah meninggal dia. Si Alay ini beragama Buddha, tapi tradisi. Nah, dia punya keponakan juga Buddhis, tradisi. Baru kira-kira 2 bulan ponakannya ini pindah agama menjadi agama tetangga. Ya, menjadi agama tetangga. Wih, aktifnya luar biasa gitu. Taatnya luar biasa, nggak pernah meleset kalau datang ke rumah ibadahnya itu. Satu hari mamanya sakit, ya, mamanya sakit. Ini kisah nyata nih, mamanya sakit. Kata mamanya, sebelum lu pergi ke rumah ibadahnya itu, tolong bawa mama ke klinik. Dia bilang begitu. Itu sekitar pagi jam 8, jam 9. Dia sudah harus berangkat ke rumah ibadah untuk ikut ibadah. Ya. Dari rumah ibadahnya ada yang telepon. Sudah di mana? Sudah sampai mana? Saya izin dulu. Mau antar mama saya ke puskesmas untuk berobat. Mama saya sakit. Ini. Ketika kamu mau datang ke rumah ibadah itu, ada setan-setan menghalangimu. Itu yang ngomong dari sono, rumah ibadah itu. Terus dia bilang begini, lawan, karena setan berupaya untuk mencegah kamu untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Dia bilang begitu loh. Wah, ini anak nih antara berangkat enggak nih, ya. Anda berangkat enggak. Datang si Alay. Alay ini engkunya, gitu. Dengar cecenya sakit, ya. Anak si Alay datang, ya, nengokin cecenya ini. Itu ponakan sudah mau keluar. Mau pergi ke rumah ibadah.
Mama nanti ya saya habis ibadah saya pulang, saya jemput antar mama ke puskesmas. Engkunya lewat masuk ke rumah. Mama mana? Sakit. Lu mau kemana? Mau ke rumah ibadah. Dia bilang begitu. Itu dimaki-maki. Gara-gara itu lu harus antar mama lu ke puskesmas. Lu bela-belain dia. Siapa yang ngegedein lu? Kayak gitu. Ya, nah ini yang harus dipakai itu logika. Logika dan realita. Ini sepenggal cerita nih ya tentang anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Alhasil si anak ini dimarahi sama si engku. Nah setelah dimarahi si anak nggak jadi berangkat ke rumah ibadah. Dia bawa mamanya ke puskesmas. Sekarang antar gua sama-sama kita ke rumah ibadah situ. Siapa yang bilang lu harus berangkat? Siapa yang bilang lu setan yang menghalangi lu? Dia kata begitu lu. Ya tapi si anak ini ponakannya ini enggak nganter dia ke sana. Kalau itu diantar pasti berantem kan. Tapi si alay menjadi engkunya ini ya sudah lihat ponakannya bawa mamanya ke puskesmas, ya udah selesai dah gitu, enggak diperpanjang lagi. Disinilah Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pengorbanan orang tua kita terhadap kita itu sangat luar biasa, besar sekali. Nah, itulah sebabnya kita ini harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena setiap jasanya itu nggak bisa bakal kita balas sampai kapanpun juga. Guru Agung kita kan juga sampaikan, sekalipun kita hidup 100 tahun lamanya, sebelah kanan ini gendong mama, sebelah kiri gendong papa. Guru bilang nggak bisa balas jasa kebaikan anak itu. Nggak bisa balas jasa kebaikan orang tua kita terhadap kita yang sudah dilahirkan ke dunia ini. Hebat kan? Istimewa kan? Itulah sebabnya Bapak dan Ibu harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada satu keluarga, ini sudah berapa tahun kejadiannya, anaknya perempuan, umur sekitar 38. Usia 38 membuat orang tuanya khawatir bahwa dia belum ceven, cewek lagi. Wajahnya nggak jelek-jelek amat, cakep-cakep juga nggak amat, ya. Jelek-jelek nggak amat, cakep-cakep nggak amat. Cepua-cepua, cepua cakep, cepua jelek, tengah. Yang pastinya punya hidung, yang pastinya punya kelengkapan jasmaninya. Khawatir orang tuanya Buddhis, ngadep nih yang ngadep. Ketemu saya di Wihara Dhamma Ramsi. Romo, ada nggak parita untuk mengentengkan jodoh? Parita buat entengkan jodoh. Buka jodoh, parita. Ada nggak Bapak Ibu parita buka jodoh? Hah? Ada nggak parita buka jodoh? Kagak ada. Di bait dia di suta mana? Di parita yang mana? Nggak ada, ya. Dia 38 nggak dapat jodoh, mamanya khawatir. Tolong Romo, bisa nggak dibantu supaya dia bisa dapat jodoh? Oh gampang. Mau model apa? Made in apa? Keluaran tahun berapa? Iya dong, kudu lengkap ya. Yang jalannya model seperti apa? Ada. Stok saya banyak di Wihara Dhamma Ramsi. Made in Kampung Melayu ada. Ada, cuman di sana mah bodinya rada penyok, Kampung Melayu. Maksudnya penyok itu ya bukan yang ngelempot ke dalam, bukan ya. Kalau produk Kampung Melayu mah kulitnya rada butek, beda ya. Kalau Tangerang Kota putih-putih. Nah, cuman bedanya Kampung Melayu kulit rada butek, kakinya jeber. Itu beda. Kenapa? Sebab di pesisir pantai dekat sawah. Jadi jarang pakai sendal atau sepatu, ke sawah mah nggak mungkin pakai sepatu ya. Nah, itulah sebabnya jarinya pada jeber-jeber begini. Cuma beruntung yang punya kaki jari jeber begini, mau jalan ke tanah becek bagaimanapun kagak bakal kepleset. Sebab apa? Nyengkremnya kuat tuh. Nggak bisa lari. Ini nggak bakal selip. Jarinya radial. Hebat. Tapi agak susah satu.
Kalau Pak Sinca beli sepatu nggak ada yang cocok, lebar mau ukuran berapapun nggak bisa. Ya, dipaksain bisa dipakai, sorenya lecet. Nah itu sebab jarinya kan lebar-lebar semua. Ini jangan dibahas dah, ini mah nggak usah ya, nggak usah dibahas ini. Ngapain juga ngebahas jari orang? Mau seco, mudah-mudahan ada aja ya. Nah, bisa tolong nggak Romo? Bisa. 2 minggu lagi Sincia waktu itu ya. Jadi saya bilang ke si ibu itu, ini berlaku juga buat kita Bapak Ibu teman-teman, bagi yang rasanya satu ya sulit untuk menjalani kehidupan ini, hambatan-hambatan demi hambatan. Coba dengerin saya yang ngomong ini, nanti diikutin ya. Malam Sincia, saya bilang ke ibu itu, pas jam 12 malam, ibu dan bapak duduk minta anak ibu cuci kaki bapak dan ibu. Itu cap jitiam malam. Rendem air bunga melati dari jam 3 sore. Rendem cap jitiam, dia cuci kaki ibu sama papanya. Udah gitu namaskara, cium kakinya. Saat dia namaskara, ibu harus doakan, semoga kamu segera mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan keinginanmu. Itu aja diulang-ulang. Kalau anaknya umpama coson dagang nggak berhasil, sama, cuma bedanya bukan jodoh ini mah ya. Nah, semoga usaha upaya apapun yang kamu lakukan berhasil dengan baik. Itu diulang-ulang sampai dia selesai namaskara kepada mama papanya. Yang kedua, air basuhan kaki itu jangan dibuang. Selesai dia namaskara, lap kaki mamahnya, kaki papanya, air itu dibawa ke kamar mandi buat mandi si anak tadi. Sebagai syarat, ambil sedikit, airnya diminum. Tapi ibu dan bapak harus cuci kaki yang bersih. Jangan kukunya hitam-hitam. Kalau hitam-hitam, airnya kotor, diminum boro-boro jodoh, bisa masuk rumah sakit di opname. Ya? Jadi harus bersih kakinya, itu syaratnya. Sama ya, yang Ceven belum punya anak, namaskara orang tuanya nanti doakan anaknya segera mendapat momongan, mendapat keturunan. Semua bisa dilakukan dengan baik, bertepatan dengan tanggal 22 hari ibu. Tadi kata Pak Sarwan, di sini ada peringatan hari ibu. Anak-anak sekolah minggu disuruh cuci basuh kaki ibu dan papanya, ya. Tapi karena hari ibu, papa lagi-lagi nggak kepake. Yang dicuci hanya kaki ibu. Nah ini Bapak Ibu, lakukan dan ikuti hari ibu tanggal 22, ini bertepatan dengan hari yang baik sekali. Buat Bapak Ibu yang masih punya anak, ajari mereka, berikan kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Karena ibu itu sangat luar biasa, agungnya untuk anak-anak. Dia nggak pernah punya pamrih apapun juga. Ya, ketika dia sudah berumah tangga, dirinya dia nggak perhatikan lagi. Yang dia perhatikan keluarganya, anak-anaknya, perhatian curahannya untuk anak-anak. Suaminya pun udah nggak diperhatiin lagi ya. Bikin kopi, bikin sendiri. Coba itu. Yang dia perhatiin apa? Anak-anak, keluarga, anak-anak yang masih kecil itu yang menjadi curahan perhatiannya. Kita suami, bapak-bapak harus ngertilah. Tugas ibu itu berat loh Ko Changming. Jangan dikira enteng. Susah itu menjadi seorang ibu itu. Coba bayangin. Begitu anaknya lahir dia masih bisa gendong pakai jukin. Masuk ke dapur dia bisa bikin goreng tempe. Ngulek sambal. Bebenah, cuci piring, cuci baju. Coba kalau bapak-bapak disuruh kayak begitu. Ngomel. Ya, ngomel. Itulah sebabnya saya tahu seperti itu terhadap istri saya. Saya nggak pernah marahin dia. Hebat ya. Tepuk tangan. Begitu. Lupa lagi aja yang saya belum ditepokin. Tadi baru Johana. Saya nggak pernah marahin. Istri saya dia bikin salah apapun juga. Seberumah tangga dengan istri saya sudah 43 tahun Ko Changming. Nggak kerasa loh. Waktu berjalan cepat banget. Dari dia muda Bu Ikem.
Dari rambutnya kayak si Johana begini sampai sekarang. Keramas seminggu sekali. Dulu bajunya luar biasa kok dek. Kalau kemana-mana itu macem-macem. Yang tangannya segini, yang keteknya kelihatan, yang pusernya nongol, yang nyepet. Ya segala macam ada. Sekarang banyakan daster. Sibuk ngurusin keluarga, ngurusin anak-anaknya. Ya kita suami, karena suami sayang istri, nggak pernah saya marahin dia. Apapun dia bikin salah, saya tahu dia ikut saya mau bahagia. Buat seorang suami yang sejati nggak pernah bikin kesel istrinya, hebat kan? Beruntunglah perempuan itu dapat saya seorang laki-laki yang tampan dan ganteng seperti ini, nggak pernah ngomel. Cuci piring pecah, saya nggak pernah marahin dia. Perang pecah, apa tuh mah? Piring pak, pecah dong. Iyalah pecah lah. Kamu jangan kemana-mana nanti kakimu kena beling. Coba. Saya yang kesana saya bawa sapu, saya sapuin. Diam-diam di situ nanti kakimu luka. Suami begini nggak ada duanya. Coba itu. Kagak ada duanya laki model begini mah. Zaman sekarang ada lagi Ci. Buset dah. Atu-atunya. Piring warna apa? Tuh warna yang putih, warna susu pecah. Oh ada kembangnya, iya. Piring bagus lagi dia pecahin. Tapi saya nggak ngomel. Yang penting kakinya nggak luka. Sisa berapa mah? 4. Aduh, sisa 4. Coba deh pecahin lagi aja. Saya nggak pernah marahin. Kalau habis kita makan di batok. Nah, hebat ya suami yang nggak pernah bikin kesel istrinya. Minta duit nggak pernah saya larang. Saya cari duit susah-susah, capek-capek buat keluarga. Sejahtera, harmonis dan bahagia. Tugas suami mensejahterakan keluarganya. Pak, mau ke pasar? Minta duit ambil. Dompetnya tahu di mana tempatnya. Berapa? Suka-suka. Ini suami baik hati. Saya cari uang buat kamu. Berapa lembar? Yo, jangan hitung lembar, raup. Coba. Laki yang baik mah. Raup. Sebelum habis jangan pulang, habisin di pasar. Beli barang jangan ditawar. Hebat kan saya ya? Kenapa? Di dompet saya taruh 20.000. Lu habisin dah lu. Bentet tuh dompet habis-habisan, tetap noban dia dapat. Makanya saya bebasin dia. Nggak aman Jus. Dapat suami kayak begini. Nggak pernah nuntut apapun juga. Nggak pernah rewel. Sarapan pagi, papa mau makan apa? Jangan repot-repot nanti kamu capek. Kalau kamu sakit saya sedih. Hebat ya. Bu, dapat mantu kayak segini mas. Luar biasa. Hebatnya. Sarapan apa? Uduk aja. Mau pakai apa? Jangan repot-repot. Udah berangkat ke pasar. Ini mau pakai apa? Jangan pusing-pusing. Selipin dendeng selembar. Udah. Kopi susu segelas, telur setengah matang 1. Berangkat ke depan, beli nasi uduk. Dendeng 1. Apalagi pak? Ayam goreng 1. Apalagi selipin empal 1. Selesai. Enggak cerewet. Makan juga nggak banyak saya mah, sesuap, tiap makan sesuap, nggak bisa. Menjaga badan menjadi sehat. Makan nggak pernah serakah Ci, nggak pernah serakah saya mah ya. Hebat ya. Sampai detik ini saya nggak pernah marahi dia. Kenapa? Bagaimana saya marahi dia? Dia lebih galak dari saya. Buset. Sekali kita tegur ngomongnya 20 kali. Mati amsyong lu. Bebenar rajin, hebat, nyuci piring biar setumpuk, 2 tumpuk, 5 menit kelar. Teko yang dari aluminium mulutnya pada miring Ci. Nah makanya saya nggak pernah marahin dia. Itu teko aja miring mulutnya. Kalau saya tegur dia, saya lawan dia, mulut saya bisa miring. Coba, mending saya diam. Bahaya. Dia nggak tahu. Ntar saya bawa tekonya kemari ya, biar lu pada ngeliat semuanya. Teko pada penyok, pada miring mulutnya kayak begini. Ya ilah, jadi miring tuh mah mulut teko. Ya gampang, lu tuangnya juga sambil miring dikit. Dia kata begitu tuh. Aman. Tidak ada yang namanya keributan dalam rumah tangga. Kalau suami istri saling menghormati, saling menghargai. Yang ada
kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman dalam rumah tangga kita. Tujuan berumah tangga ngapain? Mencapai rumah tangga sejahtera, harmonis dan bahagia kan? Nah itulah, tunjukkan kepada dunia ini bahwa dia tidak salah pilih kita sebagai suaminya, memberikan yang terbaik terhadap pasangan hidup kita. Agungnya seorang ibu, saking agungnya, guru agung kita telah mencapai pencerahan agung yang sempurna. Di saat Sang Buddha membabarkan Dhamma di tahun yang ke-7, guru agung kita menjumpai mamahnya di surga apa? Saya lupa. Sang Buddha naik ke surga Tawatimsa. Nah di situ guru agung kita menjumpai mamahnya, kemudian mengajarkan Abhidhamma. Setelah diajarkan Abhidhamma pindah ke Tusita, ibundanya siapa lupa namanya? Ibunda Pangeran Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya mencapai tingkat kesucian tertinggi menjadi arahat. Sang Buddha aja masih mencari mamahnya. Berarti mamah itu memang sangat luar biasa. Kita ada di sini karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena engkong emak kita. Engkong emak kita ada karena ada kongco oco kita. Kongco oco kita ada karena ada di atas kongco oco disebut apa? Cocok. Tinggi. Itu merupakan akar. Kita ini pohon Bapak Ibu. Kalau pohon tanpa akar rubuh enggak? Rubuh. Itulah sebabnya kita tidak boleh merupakan akar. Akar itu menjadi pokok utama membuat kehidupan kita ada sampai hari ini. Maka tradisi kita Cungkuran itu luar biasa. Persembahyangan terhadap leluhur. Itu enggak boleh dibuang. Tata Gata Guru Agung kita juga menyampaikan dalam Sigala Wada Sutta. Persembahyangan terhadap leluhur harus dilakukan oleh kita yang masih hidup di dunia ini. Karena di sana mengharapkan kita melakukan pelimpahan jasa atau patidana. Itu akar. Kita pohon, ada ranting, ada dahan, ada daun. Tanpa akar, hancur kita. Jasa leluhur-leluhur kita itu sangat luar biasa. Maka itu kita harus mampu dan bisa menghormati tradisi dengan sebaik-baiknya. Menjaga, bukan menghormati, menjaga tradisi dengan sebaik-baiknya. Akar itu yang membuat kita ada dan hidup sampai saat ini. Nah setelah kita mendapatkan semuanya, tugas kita adalah bersyukur. Bersyukur yang pertama kita sudah lahir menjadi manusia. Bersyukur yang kedua kita masih sehat sampai sekarang ini. Penguncaran Parita, Sutta dan Gata masih lancar. Bapak Ibu kita harus bersyukur. Tahun 2025 kira-kira 2 minggu lagi selesai. Tutup buku. Apapun yang terjadi sudah lewat. Sambut tahun 2026 dengan penuh keyakinan. Semangat yang kuat. Tekad yang kuat. Jalani tahun 2026. Apapun lagi hasilnya tidak masalah. Yang paling penting satu. Bapak dan Ibu nggak boleh berhenti berbuat kebajikan. Hanya kebajikan itulah yang dapat melindungi kita kemanapun kita pergi. Dengan kebajikan yang kita lakukan, Bapak Ibu aman kemanapun kita pergi. Memberi bukan berarti kehilangan. Memberi adalah satu perbuatan kebajikan yang sangat luar biasa. Nah oleh sebab itu, tahun 2025 kita terjadi apapun, Bapak Ibu nggak usah pusingin. Ambil itu sebagai pelajaran untuk melangkah di tahun 2026 dengan langkah yang pasti. Berbuat baik nggak boleh berhenti. Terhadap orang tua kita itu harus nomor 1. Romo bagaimana orang tua yang sudah meninggal? Patidana, pelimpahan jasa, lakukan itu. Pelimpahan jasa, tunggu dong ceng beng cit gue, kagak. Setiap saat bisa. Kalau di rumah punya altar, saya di rumah punya altar. Selalu saya sampaikan. Pagi sore saya ganti airnya. Selalu saya sampaikan dalam chanting Parita. Semoga
Orang tua saya senantiasa berbahagia dan terlahir di alam yang lebih baik lagi. Semoga sanak keluarga leluhur yang berhubungan karma dengan saya ikut berbahagia. Itu tiap hari. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Itu pelimpahan jasa. Ceng Beng, Sincia, Cit gue. Lakukan. Tapi bisa lakukan di rumah. Lakukan setiap hari. Kita mengenang jasa kebajikan orang tua kita terhadap kita. Tanpa dia kita nggak ada sampai hari ini. Berkat mereka semua kita berhasil dan sukses sampai saat ini. Itu dihargai, itu dihormati, itu disyukuri. Kalau Bapak Ibu bisa bersyukur, aman. Jangan ya mengeluh ya. Kalau mengeluh akan menimbulkan penyakit-penyakit yang baru dalam hidup kita. Yang sudah berlalu, biar sudah berlalu. Yang akan datang belum pasti, tetapi kita hidup saat ini. Bagaimana hidup saat ini? Harus penuh dengan semangat. Jangan berbuat perbuatan yang merugikan diri kita dan orang lain. Banyaklah berbuat baik, kan itu ajaran guru. Banyaklah berbuat baik, sucikan hati dan pikiranmu. Melangkah dengan pasti di dalam ajaran guru agung kita. Maka semuanya akan menjadi baik. Oke, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga dengan baktinya kita kepada kedua orang tua kita, segala berkah melimpah kepada kita semuanya. Tercapai apapun yang diinginkan menjadi kenyataan. Nah, ditutup dengan Dhammapada Naga Waga bab 23 ayat 13 syair 332. Menghormati ibu membawa kebahagiaan. Menghormati ayah juga membawa kebahagiaan. Melayani para biku membawa kebahagiaan. Memuja para Arya membawa kebahagiaan. Nanti dilihat ya Dhammapada ini Bapak Ibu renungkan baik-baik. Menghormati ibu membawa kebahagiaan. Menghormati ayah juga membawa kebahagiaan. Melayani para biku membawa kebahagiaan. Memuja para Arya membawa kebahagiaan. Nih sekarang kita teliti ini. Kenapa sih ditulis paling atasnya itu menghormati ibu membawa kebahagiaan? Kenapa enggak nomor 1 menghormati para biku membawa kebahagiaan? Coba menurut kita kenapa? Benar, ternyata lagi-lagi Pak. Guru agung kita meletakkan keagungan seorang ibu nomor 1. Maka ada ungkapan, kita datang ke altar manapun juga, membawa puja persembahan yang terbaik berkualitas bagus. Bunga bagus, buah bagus, pelita bagus, dupa bagus. Tapi kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Maka segala puja itu tidak mendatangkan hal apapun juga. Tapi kalau kita hormat dan bakti kepada orang tua kita, mama nomor 1, papa nomor 2. Itu berkahnya luar biasa. Oh bukan berarti tidak boleh menghormat biku, harus. Ini kan disampaikan. Menghormati para biku membawa kebahagiaan. Memuja para Arya membawa kebahagiaan. Penutup nih ya, satu cerita. Ada satu lumpo datang ke Indonesia ini, lumpo ini terkenal dengan satu kesaktian dan pencapaian yang istimewa banget. Maka dengar info begini, umat-umat pada datang ke wihara. Setelah datang ketemu, diberikan kesempatan untuk namaskara kepada si lumpo. Namaskara umat ngantri. Ada satu umat namaskara sampai cium kaki si lumpo. Dicium kaki lumpo. Lumpo selesai dicium kakinya, lumpo ngomong sama si umat itu, tunggu, siapa namanya? Umpama kata nih, namanya Cangmin, umpama kata Cangmin namanya. Oh, kenal saya enggak? Kata si lumpo, kenal saya enggak? Enggak, baru ketemu sekarang lumpo. Sudah cium kaki. Lumpo tanya, kamu sudah cium kaki mamamu belum? Yang jelas-jelas di rumah ada dewanya. Ini bukan berarti Bapak Ibu suruh jangan cium kaki lumpo ya. Lagi pula cium gak cium ya.
Kalau kaos kakinya 7 nggak dicuci. Ini menjadi aneh. Yang nggak dikenal dia datang nama Sekara cium kaki. Yang dikenal dari dia di perut. Nggak pernah nama Sekara cium kaki. Sayang ya. Itulah sebabnya kita robah sekarang ini. Yang ada di rumah kita itu adalah dewa yang nomor 1 yang kita cari sosoknya nyata di rumah kita. Maka berupaya dengan keras. Di saat memperingati hari ibu nama Sekara, mama izinkan saya, beri saya kesempatan untuk basuh kaki mama. Dan ampuni semua kesalahan saya. Saya mohon doa restu mama. Cuci kaki dia. Bersihkan dengan handuk yang kering. Nama Sekara cium kakinya. Bapak Ibu lihat perubahannya nanti untuk Bapak Ibu. Kita punya anak tuh, lakukan itu dan beritahu mereka. Mungkin mereka nggak tahu. Cucu saya sama loh. Cucu tuh, anak mah jangan ditanya, udah ngerti cucu saya. Nama Sekara kepada engkongnya. Cium kaki, saya doakan mereka. Semoga berhasil tercapai apapun yang engkau inginkan menjadi kenyataan. Senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Selesai, bukan kita wariskan dia pabrik yang gede, duit yang banyak, tapi berikan dia moralitas yang baik. Berikan contoh kepada dia. Kelak dia tumbuh dewasa akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tanggal 22 hari Ibu, kenapa tangce? Onde. Kenapa? Ini mama yang sudah lama. Kenapa mesti onde zaman dahulu itu? Kenapa onde? Kenapa onde? Kenapa yang bikin onde mesti perempuan? Kenapa? Ikutan bikin. Ya sekarang pasti kalau yang dibikin oleh cowok ini jadinya kagak bulat banget. Penyok-penyok, entar lonjong, entar segi 4. Beda kalau perempuan teliti, diputer-puter sama dia. Penuh meta cinta kasih ya, akhirnya ondenya menjadi bulat. Onde udah kelar dibikin ditempel di mana? Nah, ngapain ditempel, nggak ada kerjaan? Simbol, ya, simbol apa itu? Simbol keberkahan. Kenapa dia mesti bulat nggak segi 4? Bulat itu melambangkan cinta kasih yang tidak pernah berujung. Coba cari ujungnya. Ada nggak onde itu ujungnya? Kagak ada kan? Maka dibikin bulat. Yang bikin perempuan. Kenapa perempuan? Karena dia teliti. Beda dengan kita ya. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa perempuan itu penuh dengan cinta kasih, walas asih, penuh dengan toleransi. Dia demennya apa? Yang baik-baik. Maka ibu-ibu dipercaya lagi bikin onde. Nah di sini ada nggak bikin onde tanggal 22 di wihara kita nih? Nggak dibikin ya? Untuk di wihara kita nih di PPDS. Kalau ada yang bikin tanggal 22 saya mau datang. Kenapa? Numpang makan onde. Nah, ada nggak Bu Ikem bikin di sini? Kagak ada ya, beli jadi kebanyakan ya. Johanna juga beli jadi ya. Mau enaknya aja nggak pernah mulung-mulung onde. Belajar. Bikin, bener. Saya ke rumah ya. Ya asik. Bapak Ibu menjadi saksi. Ko Cangmin kan kirim onde ke rumah saya. Saya suhu. Ya, nah itulah ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kiranya dapat bermanfaat dan kita berupaya dengan keras menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita bagi yang masih punya orang tua. Yang sudah menjadi orang tua ajarkan anak-anaknya untuk bernama Sekara basuh kaki mama papanya. Nah, sehingga nanti akan berkelimpahan berkah dalam hal apapun juga. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Tercapai apapun yang diinginkan menjadi kenyataan. Semoga berkah melimpah kepada kita semua dan selamat menutup tahun 2025 menyambut tahun 2026 dengan penuh keyakinan dan semangat kita. Sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Terpujilah Sang Bagawa Sotihotu, Namo Buddhaya.
Dah cukup ya, dah usah tanda tanya, tanya jawab ya. Mau ke rumah duka. Itu ada mungkin dengar beritanya ya, yang di Teluk Gong itu, yang 5 kebakaran itu rupanya salah satu umat yang pernah datang ke wihara saya. Ya, jadi di 5 yang menjadi korban jiwa di situ tadi dari poponya, satu lagi suaminya, istrinya, anaknya umur 7 tahun, susternya, 5 orang meninggal. Sekarang ada di rumah duka Heaven. Ya, nah ini memang kejadian yang nggak ada yang inginkan ya, tetapi perjalanan karma ya bohwat, nggak bisa dihindari seperti apapun juga. Itu terjadi seperti itu. Dan di rumahnya itu memang dia lagi ngecas mobil listriknya itu. Ya saya nggak ngerti itu kenapa bisa percikan itu, dan di rumahnya itu buat jualan juga, dia jual bahan kimia sama bahan-bahan plastik. Ya dasar memang musibah mau terjadi ya. Oke, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali. Kita limpahkan jasa kita yang sudah kita lakukan dari pagi sampai dan malam hari ini kepada sanak keluarga leluhur, juga kepada semua makhluk. Idang wonya tinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu sukhita hontu nyatayo. Semoga semua kebajikan yang kami timbun dari pagi dan sampai malam hari ini senantiasa melimpah kepada sanak keluarga leluhur yang berhubungan karma dengan kami. Semoga semua makhluk dimanapun berada ikut berbahagia atas kebajikan yang kami timbun. Sabe sata bawantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru 2026, sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, lagu lah, lagu. Mau dinyanyiin ya? Ya, Romo mau nyanyi nih katanya. Kita dengerin ya sama-sama. Mau dengar suara Kosardi. Selesai Kosandri, baru saya izin pulang. Karena kalau nggak dengar suara dia, kayaknya nggak lengkap. Mari rekan-rekan sedama, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Kita nyanyikan pada lagu Mama, ciptaan Pak Joki. Liriknya ada di layar ya. Terima kasih mamaku, kasihmu tak terbalaskan. Sedariku kecil kau merawatku, sungguh ku sayang mama. Terima kasih mamaku, maafkan segala salahku. Kan ku ingat selalu nasihatmu, sungguh ku sayang mama. Kasih mama laksana sang surya, terus memberi, tak harap kembali. Kan ku doakan mama sehat selalu, sungguh ku cinta mama. Mama, ku tahu kasihmu sungguh besar padaku. Ku tahu cintamu sungguh tulus padaku. Mama, maafkan aku bila anakmu ini
banyak bersalah padamu. Kudoakan semoga mama bahagia selalu. Terima kasih mamaku, maafkan segala salahku. Kan ku ingat selalu nasihatmu, sungguh ku sayang mama. Kasih mama laksana sang surya, terus memberi, tak harap kembali. Kan ku doakan mama sehat selalu. Sungguh ku cinta mama, sungguh ku sayang mama. Baik, marilah kita lengkapi kebajikan kita dengan melakukan dana paramita.